selamat datang di Aska Talks. Sesuai judulnya, hari ini aku akan ngobrol sama Mas Budi Waluyo, penerima beasiswa LPDP untuk kuliah S3 di Inggris. Kalau kalian penasaran, langsung aja kita cek videonya gimana. Jadi, hari ini kita udah kedatangan tamu, Mas Budi Waluyo. Hai Mas. Halo. Jadi, Mas Budi ini juga sekarang sedang menyelesaikan S3 di UK dengan beasiswa LPDP. Mungkin Mas Budi bisa memperkenalkan diri dulu, Mas? Ya teman-teman, saya Budi Waluyo. Sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di UK. Sudah tahun keempat. Saya dapat beasiswa LPDP, ambilnya jurusan manajemen dengan riset sektor publik. Jadi tadi sebelumnya aku udah ngobrol sama Mas Budi tentang gimana sih adaptasi pertama kali sampai pas di UK dan struggle-nya sebagai mahasiswa yang berasal dari luar UK gitu. Jadi kalau teman-teman mau nonton video part pertama, bisa nanti linknya akan aku taruh di bawah. Nah, sekarang kita bakal khususnya ngomongin tentang pas belajar di UK itu bedanya lingkungan study environment-nya lah ya. Gimana sih style-nya di Indonesia, apalagi Mas Budi juga pernah jadi pengajar juga kan, pengalaman pengajarnya udah lama gitu dengan di Indonesia dan dengan di UK. Ya, yang pertama perbedaan yang paling menonjol menurutku adalah ini membaca. Jadi kewajiban membaca. Kalau di UK ini kita punya reading list namanya. Jadi mata kuliah X gitu ya. Itu kita punya daftar bacaan. Ini loh daftar bacaan atau paper-paper yang harus kamu baca, kemudian buku-buku yang harus kamu baca itu sudah ada itu. Apakah itu dalam bentuk online ya yang bisa dibaca PDF secara online atau akses di jurnal-jurnal secara online maupun yang buku yang harus kita baca di perpus begitu. Itu menurut saya perbedaan utama. Jadi mahasiswa itu harus baca karena kalau nggak baca itu akan berat ketika masuk di kelas itu. Karena dosen sudah mengasumsikan bahwa ya kamu mestinya sudah baca ini poin-poin ini sehingga saya hanya akan jelaskan tambahannya dan itu bacaan yang kelas berat menurut saya. Iya. Jadi setuju. Kita kan mahasiswa ya, kita kan masih belajar. Sementara baca tulisan-tulisan itu, artikel, jurnal, kemudian buku itu kan yang nulis profesor-profesor ya. Mereka sudah bicara konsep, sudah bicara filosofi, sudah bicara perdebatan gitu. Jadi saya pas awal-awal itu aku merasa kayak kok kita yang masih baru belajar sudah diikutkan dalam sebuah perdebatan. Itu kan mereka sudah orang-orang yang sangat hebat itu sudah memperdebatkan ilmu pengetahuan sampai dengan level filosofi gitu ya. Sementara kita ini kan baru mau belajar gitu ya. Nah di situ saya ngerasa, ini perbedaan yang sangat mendasar bahwa kita langsung diperkenalkan dengan inilah state of the art-nya ilmu yang sedang kamu pelajari atau topik yang lagi kamu pelajari. Iya, aku setuju banget sih. Apalagi kalau Mas Budi kan pasti S3 pasti kan udah lebih dalam ya. Saya yang S2 aja juga sama sekali nggak menyangka bahwa reading dan budaya membaca itu tuh udah sangat melekat ya, udah bener-bener nggak bisa dijauhin banget dari kuliah di UK khususnya. Dulu saya pas S1 tuh sama sekali nggak ada apa-apanya deh. Ibaratnya baca sebulan sekali aja tuh nilai masih bisa lumayan lah. Tapi kalau S2 nggak baca 1 minggu itu bisa merembet ke yang lain-lain juga gitu. Tinggalan itu. Terus yang kedua yang menurutku masih major juga itu adalah ketika kuliah di sini kita terbiasa dengan perbedaan pendapat. Jadi di sini mahasiswa sangat di-encourage untuk berbicara, untuk berpendapat yang tidak perlu takut salah. Gitu. Jadi kita kan banyak yang silent gitu ya di kelas biasanya gitu. Kalau di sini enggak, mahasiswa itu belum disuruh nanya aja sudah angkat tangan gitu ya, nanya gitu ya. Jadi ternyata kayak gitu ya dan mereka sangat terbiasa dengan saya nggak setuju pendapatnya dia atau saya punya pendapat lain. Itu biasa banget. Jadi terbiasa menerima terbiasa diajak untuk berekspresi dan yang namanya pendapat itu meskipun berbeda itu dihargai. Aku ada pengalaman dulu waktu kuliah itu semester 1 itu mahasiswa itu ada yang betul-betul menyerang dosennya gitu. Jadi dia nggak setuju, dia bilang itu nggak kayak gitu menurut saya gini gitu. Jadi ya dosennya biasa aja gitu. Kita nggak biasa ya, tapi di sini dan itu sering kejadian kayak gitu di kelas yang mahasiswa seperti menyerang dosennya gitu ya.
itu menurutku juga itu poin perbedaan yang cukup besar ya dibandingkan dengan ya, kebiasaan kita di Indonesia yang tidak terbiasa untuk menyerang atau punya pendapat yang berbeda. Justru kadang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kritis. Banyak perbedaan pendapat, dosennya juga nggak masalah, ayo siapa yang beda, dan nggak jatuhnya tidak ada benar tidak ada salah. Jadi selama kita bisa membackup argumen kita, ya silahkan aja gitu. Ya. Dua itu yang menurutku paling besar ya. Jadi perbedaannya untuk kita punya daftar bacaan yang sangat banyak, harus terbiasa membaca, dan kita mesti terbiasa berbicara dan menerima perbedaan pendapat. Kalau menurut Mas Budi, critical thinking gimana? Kalau aku pribadi merasa karena kuliah di UK tuh bener-bener diminta banget untuk critical thinking, karena yang tadi Mas Budi bilang semua mahasiswa tuh main ngasih pendapat, membantah atau tanya dan segala macam. Jadi kalau misalnya aku diem-diem aja tuh aku kayak rasanya iya ya kok diem-diem aja nih, kayaknya harus berpikir kritis gitu. Jadi terdorong untuk mempertanyakan banyak hal yang lebih gitu, nggak cuma dikasih buku oke baca gitu, tapi juga harus lebih critical thinking. Iya. Itu juga tantangan berat itu. Jadi kita bukan cuma dituntut untuk ini dibaca, dipahami, apalagi dihafalkan, itu enggak perlu. Justru yang diminta adalah coba dikritisi atau ditelaah. Gitu. Saya juga sempat shock juga waktu itu dapat tugas untuk mengkritisi sebuah paper atau jurnal ilmiah gitu ya. Saya waktu itu mikir gini, kita ini kan mahasiswa, sementara yang nulis paper ini kan profesor ya. Sementara saya di dunia akademik atau di dunia publikasi itu kan masih pemula, kita masih belajar dia. Bagaimana ceritanya saya mau mengkritisi tulisan yang ditulis sama profesor, dan tulisan atau artikel jurnal itu kalau sudah terbit atau sudah publish itu kan sudah melalui proses review ya. Tapi ya tadi poinnya adalah dia mengajak kita untuk berpikir kritis. Jangan ilmu itu kemudian yang sudah publish itu ditulis oleh orang hebat itu kemudian diterima sebagai sebuah kebenaran yang kita terima, tapi akan selalu ada celahnya di mana kamu bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Oh, menurut saya mestinya kayak gini nih, kalau kayak gini akan lebih bagus, atau ini bisa dilakukan dengan cara yang berbeda nih, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah Mas, kalau misalnya sama teman sesama PhD student atau misalnya di kelas, itu pernah ada, selain yang tadi udah diceritain, ada merasa feeling like outsider nggak sih gitu? Sebagai mungkin misalnya minority students juga gitu kan, Asian students dari Indonesia khususnya, pernah nggak merasa seperti itu? Ya, sebagai kebetulan kalau case di saya di Leicester ini jumlah mahasiswa internasionalnya itu lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa yang lokal gitu ya. Kayaknya sebagian besar kayak gitu ya. Kalau yang untuk kuliah S2/3 itu mahasiswa lokal yang asli UK-nya tidak begitu, mungkin hanya 1/4. Yang sisanya adalah mahasiswa internasional. Kita misalnya sebagai orang Indonesia, mungkin orang Indonesianya nggak banyak. Tapi aku ngelihatnya ya meskipun saya adalah minoritas pendatang yang mungkin minoritas, mereka juga minoritas. Yang dari Italia juga cuma beberapa orang, yang dari Portugal juga cuma beberapa orang. Jadi ya biarin aja sih gitu ya. Yang kita sesama minoritas juga, mereka juga minoritas juga gitu, nggak yang banyak gitu ya. Jadi ya aku sih merasa biasa aja dengan bahwa kita menjadi pendatang dan setelah kita nggak banyak ya nggak masalah gitu. Nah ini yang paling juga sering diomongin sama perantau-perantau di luar negeri Mas, soal homesick, kangen sama Indonesia, khususnya Mas Budi sambil riset 4 tahun gitu. Aku 1,5 tahun aja juga, udah berat banget sama bikin tesis gitu. Gimana Mas Budi pengalaman yang soal homesick nih? Yang pertama, teman-teman baik yang sudah pernah keluar negeri maupun belum ya, keluar negeri katakanlah misalnya ke UK ini, kita datang ke Inggris, kalau untuk teman-teman ke sini untuk keperluan jalan-jalan, katakanlah seminggu 2 minggu, itu pasti bawaannya akan happy gitu ya, foto-foto sana sini senang gitu ya, happy gitu ya. Karena apa? Itu besar. Tapi kalau sudah hidup di sini 1 tahun, 2 tahun, apalagi 4 tahun gitu ya, itu jangan harap akan kayak gitu terus perasaannya. Kadang-kadang sampai pada level membosankan gitu ya. Karena di sini hidupnya penuh dengan keteraturan.
Dan keteraturan itu kadang-kadang jadi membosankan. Kok semuanya serba pasti ya gitu ya. Kuliah nggak ada yang kosong, dosen nggak ada yang telat gitu ya. Semuanya kayak sudah serba pasti, sudah terschedule, dan itu yang kadang-kadang menjadi tantangan ya untuk kita hidup di sini dalam jangka panjang. Itu nggak bisa kita akan merasa happy seperti orang liburan kayak gitu. Nah, oke. Mungkin terakhir dari Mas Budi nih, dengan tadi tantangan-tantangan yang udah kita bahas, apa pesan ke teman-teman yang juga mau misalnya kuliah baik itu S1, S2 atau S3 di UK, kira-kira apa sih pesan dari Mas Budi yang bisa teman-teman kira-kira dengerin gitu? Ya, yang pertama, kalau buat teman-teman yang mau ambil kuliah di UK, kita dapat advantage itu di sini karena ini adalah English speaking country ya. Negara yang orang-orangnya bicara bahasa Inggris. Kita akan dapat keunggulan secara tidak langsung, kita belajar bahasa Inggris. Nah, kalau mau study di sini, bagi teman-teman yang sudah belajar menguasai bahasa Inggris tidak ada masalah ya. Tapi kalau bagi yang belum menguasai bahasa Inggris, itu yang kadang-kadang menjadi banyak kendala buat teman-teman. Pesan saya cuma satu, nggak usah takut. Bahasa Inggris itu bisa dipelajari. Kalau buat teman-teman yang bukan ahlinya bahasa Inggris ya, misalnya kuliahnya bukan bahasa Inggris, bukan guru bahasa Inggris gitu ya, tapi kan harus belajar bahasa Inggris. Ya, harus belajar bahasa Inggris. Tapi bukan tujuan utama. Bahasa itu hanya alat, hanya tools untuk kita belajar. Jadi jangan dijadikan bahasa menjadi kendala. Karena ya memang kita bukan ahlinya. Saya sampai sekarang ya nggak lancar-lancar amat bahasa Inggrisnya gitu. Karena apa? Ya ini kan bukan bahasa, bukan bidang utama yang mau saya pelajari. Nah, yang penting syaratnya dipenuhi untuk syarat beasiswa atau syarat kampus gitu ya. Jadi jangan dijadikan itu menjadi penghalang, menjadi ketakutan bahwa kalau mau kuliah di Inggris itu harus pintar bahasa Inggris. Enggak. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris, dan ya bahasa Inggris saya sangat pas-pasan. Saya kalau nulis gitu ya, misalnya bikin jurnal, ya saya pakai proofreading lah. Saya fokus ke kontennya. Nanti kalau untuk urusan bahasa, ya kan ada ahlinya. Kita fokus kepada keahlian kita sendiri, tidak perlu menjadikan bahasa sebagai kendala. Itu aja, Mbak. Mantap. Jadi teman-teman kalau yang mau ke UK atau mungkin ke negara lain, saya setuju banget, jangan takut. Karena dari awal memulai cari beasiswa sampai dapat, sampai nanti di negaranya kita belajar, itu kita bakal terus mendapat challenges. Jadi kalau kita takut, udah jelas tuh pasti kita akan getar-getar gimana gitu. Tapi kalau misalnya kita berani, insya Allah semua juga pasti bakal terlewati. Saya setuju banget tuh Mas, yang penting harus jangan takut. Teman-teman kalau misalnya mau tahu banyak tentang LPDP dan juga tips-tipsnya dikupas tuntas banget sama Mas Budi, silahkan cek ke YouTube channelnya Mas Budi Waluyo ya. Nanti akan aku taruh juga di link description di bawah. Mas Budi, makasih banget sekali lagi. Sama-sama, Mbak Karin. Iya, senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng. Teman-teman juga jangan lupa subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.